Kamu mungkin pernah lihat orang tua jualan di pinggir jalan. Tapi pernahkah kamu bayangkan kalau kakek penjual gorengan itu ternyata mantan tentara elit? Hari itu, seorang petugas Satpol PP muda menendang gerobak seorang kakek, mengusirnya dari pasar. Tapi apa yang terjadi setelahnya mengguncang satu kota. Ini bukan cerita tentang balas dendam. Ini kisah tentang diam yang lebih keras dari amarah, dan tentang hormat yang datang ketika semua sudah terlambat. Assalamualaikum sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang banyak dan berkah. Yuk simak cerita seru ini sampai akhir. Pagi itu, matahari belum tinggi. Pasar tradisional di kota kecil itu mulai ramai. Suara ibu-ibu menawar, aroma sayur-mayur segar, dan teriakan pedagang bersahutan. Di sudut pasar, berdiri gerobak kecil sederhana. Tertulis, Gorengan Pak Jaya. Seorang kakek tua, berusia sekitar 70-an, duduk dengan tenang di bangku kayu. Tangannya lincah membungkus gorengan untuk pembeli. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Ramah menyapa setiap orang yang lewat. Anak-anak suka padanya. Kadang, ia memberikan gorengan gratis ke pengamen kecil atau pemulung. Ia sudah lama di sana. Izin dari RT dan dinas pasar pun dimilikinya. Semua tahu, Pak Jaya bukan orang sembarangan. Tapi pagi itu, ada yang berbeda. Suara sepatu boot menghentak lantai pasar. Dari kejauhan, seorang perempuan muda berjalan tegap. Seragam Satpol PP, rapi, wajah cantik namun dingin. Namanya Winda. Baru saja naik jabatan sebagai koordinator lapangan. Punya ambisi besar. Tapi juga arogan. Dan pagi itu, dia mengincar Pak Jaya. Tanpa banyak basa-basi, Winda berhenti di depan gerobak Pak Jaya. Winda, Bapak jualan di sini tanpa izin, ya? Ini area larangan. Harap segera angkat kaki. Pak Jaya hanya menatap. Tenang. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan surat izin dari dinas. Pak Jaya, saya punya izin, Bu. Sudah dicek RT dan dinas pasar. Winda menyambar surat itu. Melirik sekilas, lalu menyobeknya. Winda, saya yang berwenang sekarang. Kertas ini nggak berlaku. Tanpa aba-aba, Winda menendang gerobak Pak Jaya. Gorengan beterbangan, minyak tumpah. Beberapa pembeli menjerit pelan. Orang-orang mulai merekam. Pak Jaya diam. Ia tidak melawan. Hanya jongkok, memunguti gorengan satu persatu, tangannya gemetar. Sudah biasa, Nak. Sudah biasa, tutur Pak Jaya. Warga mulai bergumam. Tapi tak satu pun berani bersuara. Mereka tahu, Winda tak bisa ditegur sembarangan. Namun satu hal jelas, adegan pagi itu terekam, dan dunia akan segera tahu siapa Pak Jaya sebenarnya. Setelah insiden di pasar, dua petugas laki-laki menarik gerobak Pak Jaya yang sudah rusak. Sementara itu, Pak Jaya dibawa berjalan kaki, pelan tapi tetap tegap. Warga pasar hanya bisa memandang, tak sedikit yang merekam dan mengunggah video ke media sosial. Kantor Satpol PP terletak tak jauh dari pasar. Bangunannya kaku, tembok kusam, penuh poster peringatan. Disinilah mereka menyeret Pak Jaya masuk. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan sikap seolah dia pelaku kejahatan besar. Di dalam, ruang tunggu sempit. Seorang petugas resepsionis menoleh sekilas lalu kembali menunduk. Winda melempar map ke meja. Winda, bawa ke ruang 3. Interogasi ringan saja. Saya yang tangani. Petugas lain, lelaki muda bernama Dika, menatap Pak Jaya. Ada keraguan di matanya. Ruang 3 kecil, hanya ada meja, 2 kursi, dan sebuah kipas angin tua berderit. Di sudut, kamera CCTV merekam. Pak Jaya duduk pelan, tangan di atas lutut. Tidak ada rasa takut di wajahnya.
Winda. Nama lengkap? Tanya Winda. Jaya. Cukup Jaya. Winda. Usia? Pak Jaya menjawab singkat juga, 73. Winda. Alamat tinggal? Pak Jaya, di ujung Gang Dahlia. Rumah kontrakan. Winda membalik-balik map kosong yang sebenarnya hanya formalitas. Ia frustrasi, mungkin karena respons Pak Jaya yang tak seperti biasanya. Winda, kenapa kamu tetap jualan di sana? Sudah tahu dilarang, kan? Pak Jaya, sudah punya izin. Tapi kalau memang saya salah, saya terima. Winda berdiri, berjalan mondar-mandir. Dika diam di luar, mendengarkan dari balik kaca. Hatinya mulai tak tenang. Beberapa menit berlalu. Tak ada kata. Pak Jaya hanya menatap lantai. Winda pun kehabisan cara. Rasa bersalah mulai merayap perlahan, tapi egonya masih tinggi. Akhirnya ia keluar dari ruangan. Di koridor, Dika berdiri canggung. Dika berkata kepada Winda, "Bu, saya tadi lihat videonya di medsos. Sudah ratusan yang share. Biarin. Dia tetap melanggar. Tapi, dia kelihatan kayak bukan orang biasa," ujar Dika. Winda diam. Kata-kata itu mengganggunya. Ia kembali menoleh ke ruangan. Pak Jaya masih duduk, nyaris tidak bergerak. Sore mulai turun. Di luar, langit berubah jingga. Di dalam, suasana kantor makin sepi. Hanya tersisa suara kipas dan detik jam dinding. Winda kembali masuk. Kali ini, ia duduk di depan Pak Jaya. Tatapannya lebih tenang. "Winda, kenapa nggak lawan waktu saya tendang gerobakmu?" "Pak Jaya, sudah banyak yang lebih buruk dari itu, Nak. Saya tidak bisa lagi marah untuk hal-hal kecil." Winda tersentak pelan. Kalimat itu menghujam. Ia mencoba membaca wajah Pak Jaya, tapi sulit. Terlalu banyak yang tersembunyi. "Dulu kerja di mana?" tanya Winda. Pak Jaya menjawab tapi singkat, "Saya cuma orang tua yang ingin hidup tenang." Winda makin penasaran. Tapi ia tak menunjukkan rasa itu. Hanya menunduk. Beberapa menit mereka duduk dalam diam. Winda kemudian berdiri dan membuka pintu. "Winda, Pak Jaya boleh pulang. Tapi gerobaknya kami tahan dulu." Pak Jaya berdiri pelan. Ia hanya mengangguk. Di luar kantor, langit sudah gelap. Pak Jaya melangkah pelan pulang, berjalan kaki tanpa arah pasti. Beberapa warga yang mengenalnya berhenti dan menyapanya, tapi ia hanya tersenyum kecil. Di ruangan lain, beberapa staf menatap ponsel mereka. Video Winda menendang gerobak Pak Jaya sudah viral. Komentar demi komentar bermunculan. "Kok tega banget ke kakek? Ini kayaknya bukan kakek sembarangan. Lihat cara dia diam kayak tentara tua." Winda melihat semua itu dari balik kacamatanya. Tapi tetap diam. Ia tahu sesuatu akan datang. Dan mungkin bukan kabar baik. Keesokan harinya, Kepala Satpol PP, Bapak Hendra, masuk kantor lebih pagi dari biasanya. Ia menerima laporan dari bawahannya tentang kejadian kemarin. Lalu ia membuka video yang dikirim oleh staf. Detik pertama ia melihat wajah Pak Jaya di video itu. Tubuhnya langsung menegang. Hendra berucap pelan, "Astaga. Itu Komandan Jaya?" Ia berdiri terburu-buru. Langkahnya cepat menuju ruang arsip. Matanya mencari satu map tua berlabel, Pelatih Khusus 1989. Tangannya gemetar saat membukanya. Winda, yang sedang duduk di ruang kerja, melihat Hendra berjalan cepat ke arahnya. "Hendra, kau tahu siapa yang kemarin kamu perlakukan seperti preman jalanan?" Winda hanya mengerutkan kening. "Hendra, itu mantan pelatih Kopassus. Komandan saya waktu pendidikan."
Dia bukan kakek biasa. Winda terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Hari itu, kantor Satpol PP tak lagi sama. Pagi itu berbeda. Tidak ada yang bersuara di ruang staf Satpol PP. Semua menunduk menatap layar ponsel mereka. Video kemarin sudah mencapai ratusan ribu penonton. Tagar kakek gorengan dan Satpol PP trending. Winda duduk di ruangannya, menatap kosong ke layar komputer. Matanya sayu, tidak seperti biasanya. Kepalanya penuh, bukan hanya karena video yang viral, tapi karena kalimat yang diucapkan Pak Jaya kemarin. Sudah banyak yang lebih buruk dari itu, nak. Tiba-tiba pintu diketuk. Masuk ke ruangan saya. Sekarang. Ucap Hendra, kepala Satpol. Winda berdiri, melangkah masuk. Di tangan Hendra ada sebuah map usang dan sebuah foto hitam putih. Ia meletakkannya di atas meja. Hendra bertanya, kenal orang ini? Winda melihat. Di foto itu, seorang pria berseragam loreng berdiri tegap, dengan lencana Kopassus di dadanya. Winda menjawab ragu, mirip Pak Jaya. Itu memang dia. Letkol Purnawirawan Jaya Sasmita. Mantan pelatih utama Kopassus. Dulu waktu saya pendidikan, dia yang latih saya. Orang paling disiplin dan paling disegani. Winda terdiam. Napasnya tersengal. Ia mencoba mengingat kembali perlakuannya kemarin. Semua perlakuan kasarnya terhadap seorang pahlawan. Dan kamu tendang gerobaknya. Kamu permalukan dia di depan umum. Saya tidak tahu. Pak, setelah mengucap itu Winda tertunduk. Itulah masalahnya. Kamu tidak pernah mau tahu. Baru jadi koordinator sebentar, sudah merasa paling berkuasa. Hendra dengan nada marah. Sementara itu, di sebuah mushola kecil di pinggir kota, Pak Jaya duduk bersila. Di sampingnya ada seorang anak kecil yang membantunya bereskan gorengan yang masih bisa diselamatkan dari gerobaknya kemarin. Ia tak bicara banyak. Orang-orang mulai berdatangan, bukan untuk membeli gorengan, tapi untuk meminta maaf. Mereka yang melihat kejadian kemarin merasa bersalah karena hanya diam. Warga, maaf ya, Pak. Kami nggak berani kemarin. Tapi kami semua di pihak Bapak. Pak Jaya hanya tersenyum. Pak Jaya, terima kasih sudah datang. Saya bukan siapa-siapa lagi. Hanya orang tua yang ingin hidup tenang. Winda berdiri kaku di depan ruang kerja Hendra. Ia tahu, permintaan maaf saja tak akan cukup. Hendra, saya sudah kirim laporan ke Pemkot. Tunggu keputusan. Tapi sebelum itu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Winda mengangguk pelan. Sore harinya, sebuah mobil dinas berhenti di depan gang kecil menuju rumah kontrakan Pak Jaya. Winda turun sendiri. Tanpa seragam. Ia membawa kotak kecil di tangannya. Di depan rumah kayu sederhana, Pak Jaya sedang menyapu halaman. Ketika melihat Winda, ia berhenti. Tidak marah. Hanya menatap diam. Pak, saya datang untuk minta maaf. Bukan sebagai petugas. Tapi sebagai manusia, ucap Winda. Pak Jaya tak langsung menjawab. Ia membuka pagar kecil dan memberi isyarat agar Winda masuk. Silakan duduk, nak. Saya tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Tapi apapun pangkat atau masa lalu Bapak, saya tetap salah. Ia meletakkan kotak kecil di atas meja. Isinya, sepiring gorengan yang baru ia beli di pasar. Simbol kecil dari penyesalan. Gorengan saya memang gak semewah jabatanmu. Tapi tiap potongnya saya goreng dengan tenang. Itu yang kadang orang lupa, tenang lebih penting dari menang. Kata-kata Pak Jaya begitu bijak. Winda menunduk. Untuk pertama kalinya, ia menangis diam-diam. Tidak ada kata-kata. Hanya keheningan yang penuh makna. Keesokan harinya, berbagai media mulai mengulas kisah viral tersebut.
Banyak yang mencari tahu siapa sebenarnya Pak Jaya. Muncul foto-foto lamanya, cerita dari mantan anak buahnya, bahkan beberapa jurnalis datang untuk mewawancarainya. Tapi Pak Jaya tetap menolak tampil di depan kamera. Saya bukan pahlawan. Saya cuma ingin hidup damai. Itu saja, kata Pak Jaya. Namun di mata masyarakat, ia sudah jadi sosok panutan. Seorang yang dihina, tapi tidak membalas. Dipermalukan, tapi tetap tenang. Dan akhirnya, dihormati. Sementara itu, Winda kembali bekerja. Tapi tak lagi di kota itu. Surat mutasi datang. Ia ditugaskan ke daerah pelosok. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebelum berangkat, ia sempat berdiri sekali lagi di pasar. Di tempat ia menendang gerobak itu. Kini, tempat itu kosong. Tapi ada papan kecil bertuliskan. Tempat ini dulu milik orang besar yang memilih untuk tetap sederhana. Gedung megah di tengah kota tampak sibuk pagi itu. Di lantai atas, ruang rapat tertutup. Sejumlah pejabat duduk melingkar. Di depan layar proyektor, diputar ulang video insiden Winda menendang gerobak Pak Jaya. Wali kota mengetuk meja pelan. Kita harus bertindak. Ini bukan sekadar pelanggaran etika. Ini memalukan. Kepala Dinas Ketertiban Umum mengangguk. Suaranya tegas. Kami merekomendasikan pemindahan tugas untuk Bu Winda. Dan permintaan maaf resmi dari institusi. Keputusan pun bulat. Dalam waktu 24 jam, semuanya akan diumumkan ke publik. Sementara itu, di media sosial, nama Pak Jaya semakin viral. Banyak tokoh masyarakat, bahkan pensiunan militer, mulai angkat suara. Saya kenal beliau. Dulu dia pelatih utama di Batu Jajar. Orang paling disiplin dan paling rendah hati. Kami salut dengan sikap diamnya. Warga kota mulai berdatangan ke tempat tinggal Pak Jaya. Ada yang membawa makanan, ada yang sekadar menyapa, ada pula yang hanya ingin berjabat tangan. Pak Jaya menerima semua dengan senyuman. Tapi tetap menolak wawancara. Ia hanya mengucapkan satu kalimat setiap ditanya oleh wartawan. Saya tidak ingin populer. Saya hanya ingin damai. Di kantor Satpol PP, Winda duduk di ruangannya. Di hadapannya, surat pemindahan tugas. Dinas ke wilayah pesisir, jauh dari kota. Tak ada protes. Ia tahu ini datang bukan karena benci, tapi karena perlu. Hendra masuk ke ruangan. Saya tahu kamu bisa berubah. Tapi perubahan tidak datang dari kata-kata. Datangnya dari luka. Winda mengangguk pelan. Saya memang pantas menerima ini, Pak. Tapi, boleh saya temui beliau sekali lagi? Sore itu, Winda berdiri di depan rumah Pak Jaya. Kali ini tak membawa apapun. Hanya dirinya sendiri dan hati yang lebih jujur. Pak Jaya membuka pintu. Tak terkejut. Seolah sudah tahu Winda akan datang lagi. Saya akan dipindahkan, Pak. Tapi sebelum itu, saya ingin berterima kasih. Karena diam Bapak, mengubah cara saya memandang banyak hal. Pak Jaya tersenyum. Ia menyodorkan kursi kayu di teras. Duduklah. Minum dulu sebelum pergi jauh. Beberapa menit mereka duduk tanpa bicara. Lalu, Winda mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah buku catatan, halaman pertama kosong. Boleh saya menulis cerita Bapak? Untuk saya simpan sendiri. Sebagai pengingat. Pak Jaya menatap buku itu. Lalu mengangguk. Asal kamu menulisnya dengan jujur. Bukan untuk menjual cerita. Tapi untuk belajar dari hidup. Winda tersenyum. Kali ini, tulus. Keesokan paginya, kantor Satpol PP menggelar konferensi pers. Hendra berbicara di depan mikrofon. Kami meminta maaf secara terbuka kepada Bapak Jaya atas perlakuan tidak pantas oleh petugas kami.
Kami telah menjatuhkan sanksi administratif dan akan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Media ramai. Tapi Pak Jaya tak hadir. Ia memilih tetap di rumah. Duduk di teras, melihat berita dari TV kecil. Winda berangkat ke daerah tugas barunya. Di tengah perjalanan, ia membuka halaman kosong di bukunya dan menulis. Hari ini, aku belajar bahwa diam seseorang bisa lebih keras dari 1000 bentakan. Dan hormat tak perlu dituntut, cukup ditanam dengan ketulusan. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya di tempat baru. Tapi ia tahu, ia tidak pergi sebagai orang yang sama. Sementara itu, Pak Jaya tetap berjualan. Tapi kini bukan sekadar gorengan. Ia menjual cerita diam yang tak pernah dituliskan. Kehidupan sederhana yang mengguncang satu kota, hanya dengan kesabaran. Pagi itu, pasar kota terasa berbeda. Ada keheningan kecil sebelum keramaian. Di sudut yang dulu dipenuhi gorengan berserakan, kini berdiri sebuah gerobak baru. Bersih, sederhana, dengan papan kecil bertuliskan, "Gorengan Pak Jaya, sehangat kesabaran." Orang-orang berdatangan. Bukan cuma ingin membeli gorengan, tapi ingin menyapa. Ingin bersalaman. Bahkan, hanya untuk menatap langsung wajah lelaki tua yang viral karena diamnya. Di antara keramaian, beberapa anak muda mengenakan jaket komunitas sosial. Mereka membantu menjaga kebersihan, mengatur antrean, bahkan menawarkan kursi untuk pembeli lansia. Di rumah kontrakannya yang kecil, beberapa karangan bunga berdiri rapi. Kiriman dari orang-orang yang tak pernah ia temui. Ada dari mantan jenderal. Ada dari sekolah-sekolah. Bahkan ada dari seorang anak yatim yang menulis, "Terima kasih sudah menunjukkan bahwa sabar itu tidak lemah." Pak Jaya duduk di dalam, menulis di sebuah buku kecil. Catatan harian. Di halaman itu, tertulis, "Hari ini aku tidak menjual gorengan. Aku menjual waktu dan telinga untuk orang-orang yang ingin belajar diam." Di daerah pesisir, Winda mulai bekerja. Bukan lagi dengan gaya komando. Ia turun langsung ke jalan, membantu warga membersihkan selokan, menyapa pedagang dengan senyum. Warga heran. Tapi perlahan, mereka mulai menyukai sosok barunya. Setiap malam, ia membuka kembali buku catatannya. Mengisi satu halaman demi satu halaman. Cerita tentang tempat barunya. Tapi juga tentang lelaki tua yang mengajarkannya arti rasa hormat tanpa suara. Kadang, guru terbaik tidak bersuara. Mereka hanya hadir dan kita belajar dari cara mereka bertahan. Tulis Winda di lembaran barunya. Beberapa minggu kemudian, tanpa pemberitahuan resmi, sejumlah prajurit veteran datang ke pasar. Mengenakan seragam loreng pudar, mereka berdiri tegak di depan gerobak Pak Jaya. Lalu satu persatu, memberi hormat. Pak Jaya berdiri, membalas hormat itu dengan tangan di dada. Tidak dengan gaya militer, tapi dengan ketulusan yang sama dalamnya. Orang-orang menangis. Tak satu pun berbicara. Tapi semua tahu, ini bukan sekadar penghormatan. Ini penutup yang layak bagi seseorang yang memilih tetap sederhana, meski punya segalanya untuk meninggi. 1 bulan setelah peristiwa itu, sebuah tulisan muncul di dinding pasar. Bukan mural. Bukan reklame. Hanya tulisan tangan besar. Jangan nilai orang dari suara yang paling keras, tapi dari tenang yang paling kuat. Di bawahnya, tertulis kecil, untuk Pak Jaya. Pak Jaya sendiri masih berjualan, masih menyapa, masih memberi gorengan gratis untuk anak-anak kecil. Tapi kini, setiap gorengan yang ia bungkus bukan hanya makanan. Itu adalah pelajaran hidup, yang dikunyah perlahan oleh mereka yang mau mengerti. Semoga kita semua yang menonton hingga akhir dapat memetik pelajaran yang sangat berharga dari cerita ini.